Salam keberlanjutan. Sahabat Amerta, kembali lagi berjumpa dalam episode terbaru Mango Podcast, persembahan dari Amerta CSR. Masih bersama saya Rene sebagai host, dan kali ini kita ditemani oleh beberapa rekan diskusi atau rekan narasumber. Yang pertama ada Pak Risa Primahendra, kemudian ada Pak Teguh Mujiono, ada Pak Sugianto, dan ada Pak Triadi Sumbogo. Apa kabar teman-teman semua? Sehat Pak Rene. Sehat-sehat, Sehat terima walafiat. kasih. Ya, terima Baik. kasih. Sahabat Amerta, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola tenaga kerja mereka setelah pandemi berakhir. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita jawab dalam podcast kali ini adalah bagaimana perusahaan dapat membantu karyawan untuk bekerja dengan aman, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan, dan kemudian bagaimana perusahaan dapat menghadapi perubahan dalam kebutuhan bisnis mereka pasca pandemi. Kali ini kita akan berdiskusi dengan para narasumber untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat menghadapi tantangan ini dengan sukses. Saya harap dalam podcast kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola pekerja pasca pandemi dan membantu perusahaan dalam mempersiapkan masa depan mereka. Baik, kira-kira setelah pandemi ini berakhir, apa saja ya perubahan yang terjadi dalam manajemen pekerja yang terjadi akibat pandemi COVID-19? Ya, silahkan rekan-rekan. Oke, mungkin saya akan mulai pertanyaan yang menarik, teman-teman. Jadi begini, saya melihatnya kalau kita berbicara kondisi pasca pandemi, kita harus mulai melihatnya dari apa yang terjadi di dalam dunia kerja selama pandemi, ya, untuk kemudian kita bisa memahami flow-nya, lalu bergeraknya pasca pandemi itu kan seperti apa. Nah, selama pandemi ini ada beberapa hal yang mungkin perlu digarisbawahi ya. Yang pertama, perusahaan itu dituntut untuk menyederhanakan proses bisnisnya. Ya, contoh sederhana, untuk memproses sesuatu, memproduksi sesuatu, atau proses untuk menyetujui sesuatu yang sebelumnya harus melalui sekian meja, harus melalui sekian rapat, ya, harus melalui sekian orang. Selama pandemi, perusahaan kemudian mencoba menyederhanakan itu, ya, dengan proses yang lebih ramping, lebih cepat, gitu, sehingga tidak butuh tanda tangan terlalu banyak orang. Ya. Nah, jadi ini ada proses perampingan. Kita ingat juga pada saat itu juga banyak karyawan yang sakit, yang segala macam, sehingga memang perusahaan rampingkan proses operasi. Yang kedua adalah remote, ya. Perusahaan dan karyawan itu sudah terbiasa bekerja jarak jauh. Jadi yang satu bekerja di mana, yang satu di mana, tapi tetap bisa bekerja bersama-sama. Nah, jadi kerjasama itu tidak perlu lagi diandaikan harus bertemu secara fisik. Yang ketiga adalah digitalisasi proses bisnis. Ya, persetujuan, kemudian rapat, dan kemudian dokumen-dokumen banyak yang diolah secara digital. Nah, selain tiga hal ini itu tadi, ada beberapa hal lain yang terjadi bagi para karyawan ya. Yang pertama soal kesadaran mengenai perusahaan, apa yang menjadi prioritas untuk seseorang itu bekerja di perusahaan. Akhirnya banyak orang melihat, oh yang penting itu bagaimana perusahaan yang care terhadap karyawan. Artinya yang tetap mempertahankan karyawan pada saat-saat sulit, yang mau memfasilitasi hal-hal yang diperlukan karyawan untuk bisa bekerja dalam situasi yang sulit. Apakah perusahaan mau memfasilitasi? Kemudian juga hal lain,
selain kesadaran itu, jadi prioritasnya berubah. Kalau dulu orang berpikir, oh cari perusahaan yang kantornya keren, ya, berlokasi di lokasi yang keren, mungkin gajinya banyak, gitu kan. Tapi sekarang prioritasnya berubah. Mana perusahaan yang lebih care, yang lebih manusiawi, yang lebih mendukung karyawan. Berikutnya adalah engagement, ya, engagement perusahaan, karyawan pada perusahaan. Ini juga mengalami perubahan. Memang ini juga seiring dengan beberapa tahun terakhir, khususnya pada masa pandemi, mulai juga perubahan komposisi tenaga kerja, ya, di mana Gen Z ini semakin banyak, dan Gen Z ini masuk dalam dunia kerja setelah dalam 2-3 tahun terakhir itu isinya kuliah atau menyelesaikan studinya dengan jarak jauh dengan dunia digital. Jadi ini membawa ketika mereka masuk ke dalam dunia kerja juga hal ini juga terbawa. Nah, dari hal-hal yang muncul pada era pandemi ini, ketika ada proses transisi sebelum masuk kepada situasi kerja yang katakanlah normal baru, ya, new normal. Nah, transisi ini memang tidak bisa disamaratakan karena di konteks yang berbeda, konteks itu bisa berarti lokasi perusahaan, industri di mana perusahaan itu berada, kemudian karakteristik pelanggannya, kemudian karakteristik bisnisnya, ini akan berbeda. Bagi perusahaan yang memang industrinya itu tidak membutuhkan kontak fisik, misalnya gitu, pada dasarnya proses-proses yang ada di pandemi, bekerja operasi yang lebih ramping, yang remote, digital, itu akan tetap ada. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tatap muka segala macam, itu ya seperti selling, ya, itu memang ada proses untuk mengerahkan karyawan yang sudah PW, posisi WNA, ya, biasa di rumah itu, untuk terbiasa bekerja. Dulu orang mengalami stres karena biasa bekerja terus tinggal di rumah. Tapi setelah 3 tahun, orang sudah terbiasa di rumah untuk bekerja lagi, itu aduh, malasnya bukan main, ditambah macet segala macam gitu. Itu satu situasi psikologis yang memang sekarang banyak dirasakan oleh karyawan. Jadi proses transisi ini untuk setiap perusahaan bisa berbeda karena tadi berbagai hal tadi itu, ya. Nah, lalu ke depan seperti apa? Ya, memang ke depan ini sangat ditentukan akhirnya apakah perusahaan itu akan mengembangkan model bisnis yang baru, gitu. Di mana pembelajaran selama pandemi yaitu operasi yang ramping, bisa work from anywhere, ya, dan yang didukung oleh aplikasi teknologi digital itu mempengaruhi model bisnisnya atau tidak, mempengaruhi proses bisnisnya atau tidak. Bagi yang memang itu terpengaruh dan memang justru itu menjadi keunggulan kompetitif, ya rasanya apa yang terjadi selama pandemi tidak akan hilang. Bahkan itu bisa menjadi strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Namun bagi perusahaan yang memang membutuhkan kontak fisik, selling, marketing, nah ini dan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi digital, artinya masih membutuhkan person to person. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana untuk beradaptasi. Oke, sementara dari saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Risa. Dari teman-teman lain, ada yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjut lagi. Tadi menarik apa yang disampaikan Pak Risa. Saya agak ini terkait dengan masa transisi ini. Setelah sekitar 3 tahun orang terbiasa untuk bekerja dari rumah, kita menjalani pandemi dengan banyak sekali perubahan yang terjadi, termasuk bekerja dari rumah. Kemudian pada saat pasca pandemi ini,
mereka kemudian mulai lagi bekerja dari kantor, menjalani lagi kebiasaan yang bisa dibilang baru, bagaimana kira-kira perusahaan dapat meningkatkan motivasi pekerja, kemudian mempertahankan produktivitas mereka agar tetap bisa produktif seperti biasanya. Ya. Silakan rekan-rekan. Masih di mute Pak Risa? Mungkin Pak Adi bisa share tuh di kampus bagaimana kampus mulai tatap muka itu Membiasakan lagi, dosen-dosen ya. uh, Termasuk mahasiswanya juga ada ya yang mahasiswa angkatan COVID kan? Ya, kalau untuk apa istilahnya motivasi tadi ya Ya, pertanyaannya ya. motivasi dan kemudian produktivitas kalau dari sisi tenaga kerjanya. Sebenarnya kalau untuk produktivitas tadi saya mau nyambung dari Pak Risa dulu ya. Ya. Bahwa sebenarnya bekerja dimanapun itu kan juga bisa tetap produktif ya. Ya, betul. Dan prinsip work from anywhere itu kan yang terpenting adalah bagaimana kemudian menciptakan sebuah iklim kerja yang berbasis output gitu ya. Jadi output based work, bagaimana bekerja tidak harus bertemu gitu ya, dan saling percaya. Ini yang saya kira penting ya. Bagaimana kemudian antara satu pihak dengan pihak lain itu percaya, mengembangkan target-target bersama gitu ya, dan di tenggat waktu yang sudah disepakati itu kemudian bersama-sama untuk kemudian mencapai itu. Jadi output based work itu pada akhirnya saya kira dalam 3 tahun itu ya, itu yang kemudian bisa menjadi sesuatu hal yang baru ya, yang kemudian untuk terus dilakukan ya. Bukan berarti prosesnya tidak penting gitu ya, tapi pada prinsipnya bahwa dengan teknologi komunikasi memungkinkan kita untuk kemudian bekerja dimanapun gitu ya, termasuk ketika bagaimana kemudian bahkan proses training ya. Salah satunya adalah proses training yang tadi belum sempat dibahas adalah post pandemic ini memungkinkan training pun juga hybrid gitu ya, atau bahkan training tetap dilakukan secara online. Dan dalam beberapa hal ini sebenarnya semakin banyak menjangkau orang gitu ya, semakin banyak menjangkau tim, tetapi dengan biaya atau cost yang lebih efisien gitu. Saya kira ini menjadi salah satu keuntungan yang bisa kita perhatikan bareng-bareng ya, bahwa training pada akhirnya nggak harus onsite, kecuali memang butuh workshop ya. Tapi ketika training-training tertentu gitu ya, yang kemudian tidak mensyaratkan adanya pertemuan onsite, ini memungkinkan untuk kemudian dilakukan lebih banyak gitu ya. Frekuensinya pun juga bisa semakin banyak. Nah, kalau terkait dengan motivasi untuk kemudian kembali ke tempat kerja gitu ya, ya secara internal memang perusahaan perlu melakukan campaign ya, campaign di internal ya, bahwa bagaimana kemudian kembali ke tempat kerja, bukan hanya di kampus saya kira, tapi ketika perusahaan mampu mengoptimalkan internal communication ya, dalam hal ini employee communication gitu ya, dengan para pekerja, memberikan motivasi bahwa ya memang butuh gitu ya, bekerja secara onsite dalam beberapa hal memang takes time pada akhirnya. Takes time itu dalam arti waktu yang digunakan untuk kita jalan ke tempat kerja dan waktu yang kita gunakan untuk kita pulang itu kan memang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya. Tetapi memang dalam beberapa hal ada proses-proses yang tidak bisa digantikan dengan teknologi komunikasi digital gitu ya. Apalagi ketika membutuhkan apa namanya, hal-hal yang terkait dengan ya tadi ya, salah satunya ya termasuk itu ya, membangkitkan motivasi, lalu kemudian mengajak orang untuk berdiskusi gitu ya. Ada kecenderungan begini, ketika di masa pandemi gitu ya, orang misalnya kita melakukan virtual meeting gitu ya, tapi apakah sungguh-sungguh orang itu ada di situ? Kalau dalam pengalaman saya kadang-kadang hanya ada namanya gitu ya, tapi orangnya entah kemana. Nah, itu yang kemudian tidak bisa dijawab nih dengan teknologi digital gitu ya. Tapi ketika kemudian ketemu langsung, memang kita melihat fisik orang, kita bisa langsung berkomunikasi, komunikasi tatap muka, beberapa hal memang nggak bisa digantikan dengan komunikasi bermedia.
Tapi balik lagi ketika bagaimana motivasi ya perlu ada campaign ya. Dan itu perlu pengkondisian beberapa waktu gitu ya, agar orang juga kemudian paham gitu ya. Kenapa sih penting untuk kemudian kita bisa ketemu di kantor gitu. Mungkin itu, Ya, Pak Rene. terima kasih Pak Adi. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan sedikit? Oke, mungkin dari saya pertama begini, eh, memang proses transisi ini harus dikelola dengan baik. Misalnya yang pengalaman saya itu dari pandemi menjadi ada proses transisi yaitu flexible hours. Ya. Tidak langsung orang tuh bekerja sesuai dengan jam kerja normal ya, tapi ada toleransi misalkan masuk itu dan pulang toleransi 2 jam. Jadi masuk itu tidak harus jam 7 atau jam 8 misalnya antara jam 7 sampai jam 9. Pulang juga misalnya jadwalnya jam 5 dibuat toleransi jam 3 sampai jam 5 gitu. Nah, ini untuk orang yang sudah sekian tahun di rumah terus tiba-tiba harus naik kendaraan umum, ya kan? Mungkin menghidupkan motor saja sudah lupa itu harus ada proses transisi naik angkot sudah lupa nomornya, jadwalnya. Rutenya Nah, lupa, Pak, rutenya. ya maka itu harus ada proses transisi yang kita dibuat supaya selama beberapa bulan itu ada flexible hours gitu, toleransi. Nah, setelah flexible hours ini beberapa waktu, flexible hours-nya diperpendek. Diperpendek sehingga akhirnya terus jadi jadwal normal. Nah, soal motivasi ini memang ya teori itu kan motivasi bisa dibangkitkan dari internal ataupun eksternal, tapi dalam prakteknya dua ini saling terpengaruh ya. Misalnya kalau ketika kita masih pakai masker, serba takut, itu bonding untuk antar karyawan itu kan masih terbatas. Tapi ketika sudah dicabut, orang sudah bebas tidak menggunakan masker, bisa makan siang bersama segala macam. Nah itu ada teman kerja yang berbagi cerita segala macam, kan gitu. Rapat-rapat secara terbuka lebih sering. Nah ini lama-lama memang bisa menumbuhkan motivasi. Satu hal yang catatan saya adalah soal produktivitas. Gitu. Banyak manajemen berpikir begini, bahwa karena karyawan sekarang tuh bekerja katakan dari jam 8 sampai jam 5, beda sama di rumah, maka ekspektasinya harusnya produktivitasnya itu adalah sekian kali dari ketika work from home. Nah, menurut saya ini ya tidak tepat begitu, kan gitu. Nah, ekspektasi ini yang seringkali menimbulkan masalah. Oh, kenapa kok kinerjanya begitu-begitu saja ya. Sebetulnya bukan begitu-begitu saja, memang produk itu yang sekarang ini juga sudah oke, tapi dari sisi manajemen ada ekspektasi lebih gitu. Nah, ini yang selama ekspektasi lebih itu ya apakah tidak boleh punya ekspektasi? Ya boleh, tetapi itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya salah satunya adalah soal salary, soal dukungan segala macam. Jadi itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seringkali beberapa top manajemen itu lupa, hanya berpikir karena work from office itu jam kerja yang lebih banyak, produktivitasnya berarti harus secara otomatis harus sekian kali. Saya rasa itu tidak tepat dan justru menimbulkan masalah. Terima kasih. Terima kasih Pak Risa. Dari teman-teman yang lain, Pak Sugianto atau Pak Teguh, ada lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir? Lanjut dulu aja, Pak Rene. Oke, baik. Nah, mungkin ini yang terakhir karena sudah dibatasi oleh waktu. Nah, pandemi COVID-19 memang sudah dinyatakan selesai dan kita memasuki kehidupan normal baru. Nah, namun yang tidak bisa kita duga atau tidak bisa kita sangkal bahwa kemungkinan-kemungkinan munculnya penyakit-penyakit baru yang bisa menyebabkan pandemi itu besar terbuka kemungkinannya di masa depan. Misalnya ada kasus jamur, manusia yang terjangkit jamur dan lain-lain, atau kemudian flu-flu dengan jenis-jenis yang lain yang akhir-akhir ini sering kita dengar beritanya. Nah, kira-kira bagaimana perusahaan dapat mempersiapkan dirinya maupun pekerja dalam menghadapi kemungkinan pandemi atau krisis lainnya di masa depan? Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Mungkin singkat saja untuk
pertanyaan terakhir ini. Silahkan Ya, rekan-rekan. oke, Pak Rani, dari saya ada 3. Pertama, work life balance itu menjadi penting, ya. Pembelajaran selama pandemi ini, bekerja bisa-bisan itu seringkali justru tidak sehat. Yang kedua itu adalah bagaimana workplace management. Kalau tadi work life balance, ini workplace management. Bagaimana kantor mulai harus memperhatikan memaksimalkan cahaya matahari, memastikan udara itu meskipun menggunakan AC, tapi udara segar dari luar itu masuk. Bagaimana mulai ada tanaman di dalam kantor yang untuk menyaring, ya. Saya rasa itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah bagaimana juga kantor itu bukan hanya sekedar tempat bekerja, tapi juga karena banyak orang hidupnya setidaknya 8-9 jam ada di kantor, itu juga menjadi satu komunitas yang sehat, yang bugar. Dalam artian kegiatan-kegiatan olah fisik, ya, secara bersama-sama, dan edukasi soal makanan yang sehat, hidup yang sehat itu juga terjadi. Jadi ini menjadi sebuah komunitas yang hidup yang sehat tempat kerja itu. Bisa dari saya. Terima Terima kasih kasih. Pak Risa. Dari yang lain ada tambahan? Singkat saja kalau ada. Sudah ini. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih kepada rekan-rekan narasumber yang sudah bergabung pada podcast kita kali ini. Semoga kita dapat terus berkembang dan belajar bersama melalui channel YouTube Amarta CSR. Para pendengar sekalian, jika ada pertanyaan atau memiliki kebutuhan terkait jasa konsultansi sosial, training, studi, penelitian dan pemetaan sosial, penyusunan rencana induk PPM, project management, pembuatan laporan CSR atau penyusunan sustainability report, atau ingin memperoleh pemeringkatan terkait sustainability rating dari EcoVadis, Anda dapat menghubungi kami melalui email di info@amerta.id atau bisa mengunjungi website kami di www.amerta.id. Demikian untuk podcast kali ini dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Terima kasih. Recording di stop.